terima kasih kepada Mas Miftah sebelumnya dan juga Mamikos dan juga segenap komunitas mitra Mamikos yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti jalannya webinar pada sore hari ini. Oke, langsung saja. Di sini tema besar yang akan saya jelaskan adalah cara mengubah sertifikat HGB ke hak milik. HGB itu sendiri merupakan hak guna bangunan. Kenapa kita berusaha untuk memberikan edukasi terhadap proses pengubahan sertifikat hak guna bangunan ke hak milik? Karena pada prakteknya beberapa dari pemilik kos-kosan yang mana tanahnya itu masih merupakan sertifikat hak guna bangunan, tentu saja ingin mengkonversi atau mengubah sertifikat tanah tersebut menjadi hak milik. Kenapa? Nanti kita akan bahas ke pembahasan selanjutnya. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, mungkin beberapa Bapak dan Ibu sudah pernah mengikuti webinar yang saya paparkan beberapa bulan yang lalu. Tapi untuk yang belum, mungkin saya berkenalan sedikit. Nama saya Fahir Tashin Baat. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Fahir. Untuk sekarang, posisi saya di Mamikos adalah Legal Officer. Dan apabila pada kesempatan ini Bapak dan Ibu mau berdiskusi lebih lanjut, bisa menghubungi saya di fahir@mamitim.com. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Apa itu sertifikat hak milik? Oke, akan kita jelaskan terlebih dahulu. Dari tadi saya ngomong hak milik, HGB itu apa sih? Oke, sertifikat hak milik itu merupakan jenjang sertifikat atau hak atas sebuah tanah yang tertinggi atau terkuat. Apa artinya terkuat itu? Yakni adalah sertifikat hak milik adalah jenis sertifikat yang pemegangnya memiliki kekuasaan penuh sebagai pemilik dari lahan di suatu kawasan dengan luas tertentu yang tercantum dalam surat dengan waktu yang tidak terbatas. Mungkin bisa digarisbawahi di sini adalah waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian, pemegang sertifikat yang tercantum dalam surat menjadi pemilik seutuhnya tanpa adanya campur tangan dan kemungkinan kepemilikan bagi pihak lain. Itu tadi merupakan sertifikat hak milik yang mana secara garis besar merupakan hak kepemilikan terkuat sebuah tanah oleh pihak atau perorangan. Kemudian selanjutnya adalah apa itu sertifikat hak bangunan. Sertifikat hak guna bangunan adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah atau suatu hak yang didapatkan untuk menggunakan sebuah lahan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun yang atas permintaan pemegang haknya mengikat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya dan dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu maksimum 20 tahun. Dari sini artinya apa? Artinya pemegang sertifikat tersebut hanya diberikan kuasa untuk memberdayakan lahan tersebut, baik untuk mendirikan bangunan ataupun keperluan lain dalam jangka waktu tertentu, yakni 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimum 20 tahun. Jadi, pemilik properti dengan status hak guna bangunan, misalkan kos-kosan, hanya memiliki bangunannya saja, sedangkan tanahnya masih dimiliki oleh negara. Biasanya, developer atau pengembang menggunakan lahan berstatus HGB untuk membuat seperti perumahan, seperti itu, dan juga apartemen. Dengan sertifikat hak guna bangunan pun Anda tidak serta bebas dalam penggunaan lahannya karena harus sesuai dengan perizinan. Misalkan perizinan untuk membuat rumah, atau membuat ruko, atau membuat perumahan, atau membuat apartemen, dan sebagainya. Ini tetap harus sesuai dengan IPPT atau izin peruntukan dan penggunaan tanah. Kemudian tujuan lainnya sesuai dengan kriteria sertifikat hak guna bangunan adalah ketika Anda berencana untuk memiliki properti dengan penggunaan yang hanya sementara.
Artinya, misalkan untuk jual beli perumahan itu kan kepemilikannya hanya sementara, kemudian dialihkan ke orang lain. Nah, itu bisa menggunakan hak guna bangunan. Biasanya sifatnya komersil, intinya seperti itu. Oke, itu tadi merupakan definisi dari dua kepemilikan hak atas tanah, yakni sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan. Kemudian di sini saya jelaskan perbedaannya apa sih. Yang pertama, pemilik memiliki hak atas penuh atas tanah, seperti saya jelaskan tadi di hak milik. Kemudian di hak guna bangunan, pemilik hanya memiliki hak atas tanah yang digunakan, tetapi tidak memiliki hak atas lahan. Artinya kita di hak guna bangunan, pemilik itu hanya bisa menggunakan tanah tersebut untuk mendirikan bangunan dan ruko, rumahan dan sebagainya, akan tetapi lahannya itu secara hukum tidak dimiliki. Dan untuk pemilik dari sertifikat hak guna bangunan itu sendiri bisa perorangan, bisa badan, atau juga untuk warga negara asing, sedangkan untuk hak milik hanya untuk perorangan warga negara Indonesia. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah di sertifikat hak milik, keabsahan kepemilikan berlaku selamanya, sehingga tak perlu diperpanjang. Seperti yang saya jelaskan tadi, kepemilikan hak milik itu merupakan yang terkuat, sehingga tidak ada jangka waktu kepemilikannya. Kepemilikan hak milik ini bisa beralih dengan cara-cara yang sewajarnya dilakukan di masyarakat, seperti jual beli, warisan, hibah, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya hak guna bangunan, itu keabsahannya berlaku untuk jangka waktu tertentu, sehingga harus terus diperpanjang, yakni 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun. Kemudian selanjutnya untuk hak milik dalam kedudukan transaksi jual beli properti, sertifikat hak milik berada di tingkat yang lebih tinggi daripada hak guna bangunan. Ya, ini lazimnya di masyarakat bahwa apabila jual beli tanah yang dengan sertifikat hak milik biasanya dihargai lebih tinggi daripada sertifikat hak guna bangunan. Kemudian perbedaan selanjutnya di SHM adalah dapat dijadikan agunan atau jaminan, biasanya di bank. Di sertifikat hak guna bangunan juga sebenarnya bisa. Pada prakteknya beberapa bank menerima sertifikat hak guna bangunan, akan tetapi penilaian atau appraisal dari tanah tersebut biasanya tidak setinggi sertifikat hak milik, dan bank untuk penggunaan hak guna bangunan sebagai jaminan juga terkesan agak sulit karena ada jangka waktu kepemilikan, apalagi apabila jangka waktu kepemilikan dari hak guna bangunan tersebut hampir habis, seperti itu. Kemudian untuk perbedaan yang terakhir, lahan sertifikat hak milik cocok dijadikan sebagai aset investasi jangka panjang. Akan tetapi untuk yang hak guna bangunan cocok digunakan sebagai investasi jangka pendek atau menengah. Oke, setelah itu kita akan menuju ke pokok pembahasan. Yang pertama, pokok pembahasan pada sore hari ini yaitu bagaimana sih proses mengubah sertifikat hak guna bangunan menjadi hak milik. Ini merupakan syarat-syarat yang mesti dipersiapkan sebelumnya, yaitu yang pertama fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP pemohon. Pemohon di sini merupakan orang yang atas namanya atau namanya tercantum di sertifikat hak guna bangunan. Jadi di sertifikat itu misalkan sertifikat atas nama Tuan A, itu berarti fotokopi pemohon juga harus melampirkan fotokopi Tuan A. Apabila misalkan Tuan A meninggal, ya mau tidak mau harus dilakukan turun waris terlebih dahulu. Tapi apabila yang mengurus di kantor pertanahan adalah orang lain, tetap melampirkan KTP pemohon dan juga ditambah dengan surat kuasa. Kemudian yang kedua adalah KK atau kartu keluarga.
Yang ketiga ini seperti yang saya jelaskan tadi, surat kuasa jika dikuasakan, misalkan menggunakan jasa atau menyuruh anggota keluarganya untuk menguruskan proses ini. Yang keempat adalah surat persetujuan dari kreditur apabila dibebani hak tanggungan, misalkan hak guna bangunan tersebut dijaminkan atau diagungkan di bank, harus mendapatkan surat persetujuan terlebih dahulu. Ini biasanya bank apabila diperbolehkan dia udah punya formatnya, jadi tinggal kita minta aja ke banknya. Kemudian yang kelima, fotokopi surat SPP TPBB atau surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Jadi misalnya kita mau mengkonversi HGB ke hak milik pada tahun 2022, ya di SPP TPBB-nya diminta terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, ini pasti sertifikat hak guna bangunan ini mesti dilampirkan juga, dipersiapkan. Kemudian yang ketujuh, ini fotokopi izin mendirikan bangunan. Dan yang terakhir adalah surat keterangan dari lurah atau kepala desa untuk perubahan dari HGB menjadi hak milik untuk rumah tinggal dengan luas biasanya untuk 600 meter persegi, lebih dari 600 meter persegi. Jadi biasanya untuk yang luas tanahnya lebih dari 600 meter persegi itu ada syarat-syarat tambahan. Contohnya itu adalah surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Oke, setelah syarat-syarat ini dikumpulkan, kita lanjut ke prosesnya. Sebenarnya simpel. Proses konversi hak guna bangunan ke hak milik apabila syarat-syaratnya dipenuhi semuanya. 8 syarat ini dipenuhi semuanya, prosesnya akan sangat simpel. Jadi yang pertama kita ada mengisi formulir dan juga melampirkan syarat-syarat dokumen yang saya sebutkan tadi. Formulir ini sendiri bayarnya 50.000 per formulir. Kemudian pembayaran biaya-biaya itu nanti ada BPHTB, ada ukur ulang dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian ada proses pengukuran ulang apabila diperlukan. Di beberapa kasus diperlukan untuk pengukuran ulang. Kemudian yang ketiga adalah surat keputusan dan sertifikat hak milik akan bisa terbit. Jadi sebenarnya prosesnya sangat simpel, tapi untuk keberhasilan dan kesimpulan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama tentu saja luas tanah, dan yang kedua kelengkapan syarat-syarat seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, misalkan tanah tersebut masih menjadi, misalkan sertifikat hak tanah tersebut atas namanya, maaf, telah meninggal dunia, harus dilakukan turun waris terlebih dahulu. Kemudian mungkin faktor yang ketiga adalah faktor politis. Artinya apa? Artinya di beberapa daerah ada peraturan-peraturan daerah yang memungkinkan adanya kepala daerah itu menunda atau memberikan keputusan yang mana biasanya HGB atau hak guna bangunan tidak boleh dipajang terlebih dahulu, atau hak guna bangunan tidak bisa dijadikan hak milik terlebih dahulu dengan alasan-alasan sesuai dengan daerah masing-masing. Itu biasa terjadi juga. Jadi selain syarat-syarat administratif, unsur politis juga berpengaruh kepada proses konversi dari hak guna bangunan dan juga hak milik ke hak milik. Oke, ini untuk prosesnya. Kita sekarang menuju ke biaya-biaya. Yang pertama itu BPHTB. BPHTB ini merupakan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini kalau misalkan kita melakukan jual beli tanah, itu istilah simpelnya adalah pajak pembeli. Artinya apabila kita mau membeli sebuah tanah, kita itu harus membayar BPHTB atau pajak pembeli. Lawannya apa? Lawannya itu adalah PPH atau pajak penghasilan, yang merupakan pajak penjual.
Nah, kita di sini dalam melakukan proses konversi dari hak guna bangunan ke hak milik itu dianggap memiliki hak atas tanah dan bangunan yang baru, yakni hak milik, sehingga kita harus melakukan pembayaran namanya BPHTB. Rumusnya ini adalah 2% kali NJOP. NJOP ini nilai jual objek tanah, nilai jual objek pajak berupa tanah. Ya, itu bisa dilihat kalau di beberapa daerah itu bisa dilihat di surat SPT PBB. Pembayaran pajak itu bisa dilihat NJOP tanah dan bangunan kita itu berapa, itu bisa dilihat. Kemudian SPT PBB itu biasanya yang warnanya pink untuk membayar pajak bumi dan bangunan tahunan itu bisa dilihat. Tapi di beberapa daerah, kota dan daerah di Indonesia masih sering dijumpai bahwa terkadang NJOP yang digunakan itu yang diakui oleh Badan Keuangan dan Arsip Daerah itu merupakan yang bukan yang di PBB, melainkan yang harga yang wajar atau objek pajak atau objek tanah yang wajar, yang harga wajar yang terjadi di masyarakat. Misalkan di PBB tanah kita dihargai 200.000 per meter. Akan tetapi ketika kita jual beli tanah tersebut dihargai 1 juta per meter. Nah, yang dipakai biasanya adalah 1 juta per meter itu. Sehingga mesti dikonfirmasi terlebih dahulu ke daerah terkait, pemerintah daerah terkait, apakah yang digunakan merupakan NJOP yang tertera di PBB atau yang lazim digunakan harga wajar di masyarakat. Takutnya ketika kita sudah mempersiapkan biaya sesuai NJOP di PBB, ya ternyata yang digunakan adalah NJOP yang di harga wajar di masyarakat, seperti itu. Oke, kembali lagi untuk biayanya adalah 2% dikali nilai jual tanah dikurangi 60 juta terlebih dahulu. Sehingga contohnya misalkan harga tanah misalkan 160 juta. Berarti NJOP yang harus kita keluarkan adalah 2% kali 160 juta dikurangi 60 juta. Berarti 2% kali 100 juta. Sekitar 200.000, mungkin bisa dikoreksi kalau perhitungan saya salah. Oke, itu untuk BPHTB. Sekarang untuk biaya notaris atau PPAT. Di sini biaya notaris biasanya 1 juta sampai 5 juta rupiah. Ini untuk harga yang umum, tapi bisa lebih kurang dan juga bisa lebih mahal. Di sini saya menuliskan tidak wajib, karena apa? Karena untuk proses konversi dari sertifikat hak guna bangunan ke hak milik, ini pada dasarnya tidak membutuhkan peran dari notaris maupun PPAT. Sehingga kita apabila mau mengurus sendiri juga bisa, atau menyuruh orang lain yang mungkin lebih paham seperti saudara kita untuk mengurus juga bisa, tidak perlu melalui notaris atau PPAT. Nilai plusnya apabila mengurus lewat notaris PPAT adalah kita lebih gampang lah prosesnya, karena biasanya PPAT atau notaris itu lebih mengetahui proses-proses di bidang pertanahan yang sesuai dengan kultur atau budaya di kota tersebut. Di kota tempat tanah tersebut berada, seperti itu. Di sini untuk pemberitahuan terlebih dahulu, saya tidak bermaksud untuk memperhatikan usaha notaris dan PPAT, akan tetapi saya menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak membutuhkan melalui PPAT atau notaris. Akan tetapi nilai plusnya juga apabila mengurus di notaris atau PPAT adalah lebih gampang dan juga lebih
lebih ringkas lah, kita hanya memberikan syarat-syarat, terus kemudian setelah proses selesai kita tinggal mengambil di kantor tersebut, tidak perlu mengurus ke kantor pertanahan setempat. Oke, selanjutnya adalah biaya pengukuran. Biaya pengukuran di sini sifatnya juga tidak selalu ada atau tidak wajib. Ini untuk kasus-kasus tertentu yang mana adalah tanahnya misalkan lebih dari 600 meter. Ini dibutuhkan pengukuran terlebih dahulu. Atau misalkan butuh pengukuran ulang karena ketika dilakukan pengecekan oleh petugas kantor pertanahan, luasnya tidak sesuai, makanya ini harus dilakukan pengukuran ulang terlebih dahulu. Untuk harganya ini merupakan harga umumnya, dan bisa saja ketika Bapak dan Ibu melakukan permohonan pengukuran di kantor pertanahan, harganya bisa juga lebih murah atau lebih mahal, karena bisa disesuaikan dengan kondisi dari kantor pertanahan Bapak dan Ibu di daerah masing-masing. Tapi sewajarnya pengukuran itu adalah rumus harganya adalah luas tanah dibagi 500 dikali 100.000, dikali 120.000 ditambah 100.000. Artinya untuk gampangnya, misalkan luas tanah kita adalah katakanlah 500 meter. Walaupun tidak butuh pengukuran karena tanah tersebut kurang dari 600 meter, misalkan kantor pertanahan mengharuskan untuk pengukuran ulang, misalkan berarti 500 meter dibagi 500, artinya 1 kali 120.000 sama dengan 120.000 ditambah 100.000, berarti totalnya adalah 220.000. Itu hitungan gampangnya. Mungkin untuk penghitungan yang lebih rincinya bisa disesuaikan dengan kepemilikan tanah Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, selanjutnya adalah biaya constantering report. Constantering report ini adalah biaya, gampangnya adalah risalah pemeriksaan tanah. Jadi biasanya dibutuhkan juga untuk tanah-tanah yang lebih dari 600 meter persegi. Cara penghitungannya kurang lebih hampir sama seperti yang tadi, ada luas tanah dibagi 500 dikali 20.000 ditambah 350.000 dibagi 2. Mungkin kalau dari saya ini hanya untuk perkiraan saja. Biaya-biaya yang saya sebutkan adalah untuk perkiraan-perkiraan saja, karena biar pada nantinya ketika kita mengurus proses hak guna bangunan ke hak milik di kantor pertanahan dan menemukan ada harga-harga yang sekiranya tidak masuk akal, bisa di follow up atau ditanyakan kepada petugasnya masing-masing, seperti itu. Oke, kalau dari saya itu pembahasan terkait dengan proses perubahan atau konversi hak guna bangunan ke hak milik, karena ini pembahasannya sangat spesifik, yakni proses perubahan hak guna bangunan ke hak milik, sehingga mungkin dari Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan yang lebih luas terhadap pembahasan ini bisa ditanyakan. Tapi untuk pembahasannya seperti yang saya sebutkan tadi, sangat simpel sebenarnya. Ketika syarat-syaratnya sudah didapatkan dan Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan biaya sesuai dengan ancer-ancer atau perkiraan yang saya sebutkan tadi, insya Allah proses tersebut bisa terlaksana dengan baik dan cepat ya. Untuk saya tadi lupa menyebutkan, untuk proses perubahan dari hak guna bangunan ke hak milik
Ini dari kantor pertanahan, apabila syarat-syarat sudah dipenuhi semuanya dan tidak ada proses-proses yang membuat harus melakukan penambahan syarat, itu 5 hari kerja mereka menjanjikan seperti itu. Akan tetapi hal tersebut bisa saja lebih lama atau lebih cepat tergantung dengan kondisi atau kasus dari Bapak dan Ibu sekalian.